Mengapa PTKP besar pajak jadi kecil? Nah, ini alasannya ya. Nah, sekarang saya berikan videonya. Jadi begini, kemarin saya kan nulis PTKP untuk seorang istri akan lebih besar. Nah, itu artinya apa? Ketika PTKP-nya lebih besar, berarti pajaknya lebih kecil. Karena PTKP itu artinya pendapatan tidak kena pajak ya. Jadi pendapatan yang tidak kena pajak. Jadi nanti ngitungnya pendapatan kena pajak dikurangi pendapatan yang kena pajak. Nah, itulah yang kan dasar sebagai penghitungan pajaknya. Jadi kalau PTKP-nya makin besar, pajaknya makin kecil. Jadi begitu. Makanya cuma kalau untuk yang seorang istri yang suaminya tidak bekerja, itu harus syaratnya harus minta surat keterangan setingkat kecamatan. Jadi nanti dikasih ke HRD-nya. Loh ini saya sudah mendapatkan surat bahwa suami benar-benar tidak bekerja. Jadi syaratnya itu tidak lampirkan akte nikah, lampirkan suratnya, dan juga kakaknya. Kenapa ada kakak juga? Karena di situ kan ada tanggungannya berapa. Jadi kan lumayan, paling nggak ada tanggungan status kawin 54 juta plus kalau punya anak ya satu anak 4,5 juta kali 3. Nah itu fungsinya. Jadi ketika kita mempunyai itu, karena defaultnya kalau seorang wanita itu TK0. Jadi secara aturan defaultnya ya, default dari sananya, di pajaknya itu kalau seorang wanita pasti TK0. Nah, tapi ketika suaminya tidak bekerja, bisa sebagai pengganti suaminya. Jadi tinggal dikasih ke HRD-nya. Itu saja yang mungkin banyak banget. Memang biasanya ya kalau pajaknya itu ada beberapa di perusahaan sih yang ketika pajaknya ditanggung perusahaan jadi diindahkan aja, ya udah langsung pokoknya kalau kalau setiap wanita TK0 ya nggak apa-apa juga karena kan yang nanggung perusahaan tetap aja kita sebagai karyawan tidak terbebani. Tapi kalau pajaknya itu kita bayar sendiri atau kita tanggung sendiri sebagai karyawan kan sayang-sayang juga gitu. Yang mending kita segera urus suratnya. Mumpung sekarang masih Desember ya, karena kan data pajak itu diperbarui tetap tiap tanggal 1 Januari. Jadi masih ada waktu, silahkan kalau yang belum punya surat silahkan diurus. Jadi lumayan nanti untuk tahun ke depan udah bisa mendapatkan keringanan. Karena kan setiap data, jadi ini informasi lagi, data itu diperbarui setiap tanggal 1. 1 Januari itu berubah. Jadi kalau misalkan tanggal 2 yang nggak diakuin, ya, atau tanggal 3 nggak diakuin. Kan kita punya anak nih tanggal 1, ya udah berarti tanggal 1 itu udah ada tanggungan. Tapi kalau punya anak tanggal 2, ya nanti ikutnya tahun depan lagi. Oke, begitu penjelasan kami. Nah, jika ada ini silahkan komentar ataupun DM. Dan jangan lupa ikutin kami akan terus melakukan edukasi-edukasi tentang perpajakan.